Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Mulk ayat pertama dan kedua tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya penciptaan hidup dan mati Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau maksudkan dari penciptaan hidup dan mati itu ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Terkait dengan amal perbuatan, dalam banyak ayat dijelaskan betapa pentingnya amal perbuatan setiap manusia. Karena kualitas seseorang hamba bukanlah dilihat dari elok wajahnya atau dari banyak hartanya, namun dilihat dari amal perbuatannya yang akan menjadi timbangan kelak di hari akhir. Di dalam surat Az-Zalzalah kita sering mendengar penjelasan terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setiap perbuatan, walaupun perbuatan itu sekecil buah dzarrah. Ada yang bilang sekecil atom dan juga beberapa perumpamaan lainnya. Namun yang perlu kita catat di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap amal perbuatan kita, baik kecil maupun besar. Tentunya yang kita harapkan adalah perbuatan yang baik. Dan tentunya dari setiap perbuatan baik, insya Allah Allah akan berikan balasan yang terbaik. Apakah balasannya sama persis setimpal, atau bisa juga asyru amsalihah, atau bisa berkali-kali lipat, 10 kali lipat, atau juga bisa berlipat ganda. Tentunya itu semua tergantung dengan apa yang kita lakukan, apa niat yang mendasari kita melakukan kebaikan tersebut, dan juga bagaimana kita, di mana dan kapan kita melakukannya. Tentunya dalam melakukan setiap kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini, kita harus memperbaiki niat kita sehingga tidak ada salah niat. Karena sayang sekali kalau misalkan kita melakukan suatu kebaikan yang sangat besar namun didasari oleh niat yang salah. Tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala atau pahalanya tidak maksimal. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki niat terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam melakukan kebaikan ini, khususnya di bulan Ramadan, yang insya Allah segala kebaikan di bulan ini Allah berikan balasan berkali-kali lipat. Khususnya selain kita berharap balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pun mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa hidup kita, yang tentunya setiap dosa atau kesalahan itu memberatkan
amal ibadah atau memberatkan timbangan kita nanti untuk cenderung menjauh dari surga. Nauzubillah. Oleh karena kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan dengan berharap salah satunya agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Selanjutnya di bulan Ramadan ini dan di zaman milenial ini tentunya kita perlu cerdas dalam melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Yang dimaksud kebaikan selain kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri seperti kita melakukan yang ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, lalu yang sangat sayang sekali kalau tidak kita lakukan ialah menebar kebaikan. Bagaimana kebaikan yang kita lakukan tidak hanya untuk diri kita sendiri antara diri kita dan Allah, tapi juga memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Lantas kebaikan apa yang dimaksud? Dalam sebuah hadis disebutkan mandalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka baginya pahala seperti yang orang itu lakukan. Dalam kondisi pandemi dan juga dengan berkembangnya zaman modern seperti ini, kita akan sangat mudah mengakses alat digital untuk memanfaatkannya dalam menebar kebaikan. Misalkan kita sedang membaca tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini, lalu kita membaca arti dari ayat yang sedang kita baca atau kita hatamkan, kemudian kita menemukan arti yang bermakna yang sangat unik, atau kita mentadabburi dan memaknai secara pribadi atau memaknai secara personal arti dari ayat yang kita baca. Maka dengan sangat mudah kita bisa screenshot ayat kita, lalu bersamaan dengan artinya atau dengan komentar kita atau dengan tafsirannya, lalu kita jadikan itu sebagai profil kita atau posting Insta Story dan lain sebagainya. Sehingga orang yang membacanya nanti insya Allah juga akan mendapatkan manfaat dari ayat tersebut, tidak hanya kita sendiri. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menebar kebaikan dengan sangat mudah di bulan Ramadan ini dengan apa yang kita miliki dengan sangat sederhana. Kemudian selain kita bisa posting ayat-ayat yang kita temukan, tentunya kita juga bisa melakukan atau bisa bersedekah. Nah, bersedekah ini bisa bersedekah dari yang paling sederhana. Misalkan kita menemukan fakir miskin di pinggir jalan, atau di keropak masjid, atau beberapa iklan terkait dengan donasi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, kita bisa bersedekah melalui transfer dan lain sebagainya. Ada juga sedekah yang cerdas. Bagaimana sedekah yang cerdas? Yakni sedekah yang pahalanya insya Allah tidak akan terputus. Nah, ini berkaitan dengan hadis masyhur terkait dengan tiga amal ibadah yang tidak terputus ketika seseorang wafat. Nah, salah satunya adalah amal jariah, pun ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, kembali ke sedekah tadi, apa sedekah yang dimaksud? Sedekah cerdas yang pahalanya insya Allah tidak akan berakhir. Yang dimaksud ialah sedekah ke para penghafal Al-Quran, atau sedekah dalam bentuk Al-Quranul Karim yang akan diberikan ke para penghafal Al-Quran. Tentunya selain Al-Quran itu bermanfaat untuk dibaca, namun para penghafal Quran ini membaca ayat tersebut, mengulang-ulang tentunya, karena menghafal tentunya akan ada pengulangan, mengulang, maka insya Allah pahalanya pun akan lebih banyak dan terus menerus. Kemudian setelah dia menghafal dan dia mungkin misalkan lulus dari sebuah tempat dia menghafal, dia mengulangi hafalannya, insya Allah pun akan terus mengalir. Bahkan kelak nanti misalkan dia anak atau penghafal Quran ini menjadi seorang guru, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya, insya Allah pahalanya pun akan terus mengalir ke kita apabila kita
bersedekah dengan Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran. Ini adalah salah satu bentuk contoh bagaimana kita menebar kebaikan dari yang paling sederhana, modal screenshot, sampai bersedekah tidak perlu terlalu besar, tapi bersedekah cerdas dan terus menerus. Tentunya semakin besar nominal atau sedekah yang kita berikan, insya Allah balasannya pun akan semakin besar. Semoga beberapa sharing yang singkat ini dapat bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuknya, ampunannya di bulan Ramadan ini, serta memberikan kita balasan terbaik sehingga kita dapat melewati bulan Ramadan ini dengan semaksimal yang kita bisa dan kita akan terlahir kembali, semoga insya Allah sebagai seorang yang baik, sudah diampuni segala dosanya dan insya Allah akan bisa lebih bertakwa ke depannya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.